tema yang akan kita angkat adalah kenalilah hak-hak nabimu sallallahu alaihi wasallam. Yani kenalilah, ketahuilah hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, yakni atas kita semua. Kita sebagai umatnya dan yang mengaku sebagai umatnya, dan mudah-mudahan akan diakui oleh Nabi SAW nanti di hari kiamat. Ya, maka perlu diketahui Nabi memiliki hak-hak yang wajib sebagai pengikutnya menunaikannya. Sebagaimana Allah memiliki hak sebagai pencipta kita untuk kita tunaikan haknya, maka ketahuilah Nabi SAW memiliki hak yang wajib seorang muslim bahkan manusia menunaikannya. Apa sajakah hak-hak tersebut? Hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum melangkah lebih jauh tentang mengetahui dan berkenalan dengan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kita mengetahui kenapa Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kepada manusia. Apa misi, bahasa lainnya, apa misi dan tujuan Allah mengirimkan, mengutus kepada manusia para nabi dan para rasul, wabil khusus mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa tujuannya? Pernahkah kita bertanya-tanya kenapa sih Allah ngutus nabi? Kenapa nggak langsung turunin Al-Quran jelek gitu langsung? Kenapa nggak langsung saja Allah yang ngomong ini lakukanlah sholat, lakukanlah puasa, ya ini surga ini neraka nih, yang nggak mau masuk neraka, yang nggak mau masuk, yang mau masuk surga, kan Allah bisa. Tapi kenapa Allah mengutus manusia juga sebagai rasul kepada manusia? Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini telah dijelaskan oleh para ulama dan ini tersirat di dalam Al-Qur'an apa maksud dan visi Allah mengutus para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa nabi diutus kepada manusia tujuannya untuk memberikan hujjah atas manusia, menegakkan hujjah, bukti, ya, atas manusia, ya, sehingga nanti di hari kiamat manusia tatkala diajak diskusi, bahasa sekarangnya, bahasa agamanya, tatkala nanti dihisab, dihitung amalannya, dia tidak boleh berkelak nanti, tidak boleh berkelit nanti, tidak boleh membela dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengirimkan bukti, ya, dalil, memberikan hujjah, menegakkan hujjah atas manusia. Ini diantara visinya para nabi dan para rasul, sesuai visinya Allah. Yang kedua, ingin mengarahkan manusia ke jalan yang benar, sehingga bagaimana cara masuk surga, ini loh ibadah-ibadahnya, dan sekaligus memperingatkan manusia agar sampai jangan masuk api neraka. Ini loh larangan-larangannya, jangan kalian ikuti. Ya, itu misinya. Ya, misi Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah atas manusia. Ya, tujuannya agar manusia tidak membela dirinya di hari kiamat. Kenapa, Pak? Bu? Karena manusia akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Dan tidak ada perantara, bahasa sekarangnya tidak ada penerjemah. Wallahu alam pakai bahasa apa? Ada sebagian ulama mengatakan pakai bahasa Arab, ada sebagian ulama mengatakan pakai bahasanya sendiri, yakni pakai bahasa dia sehari-hari di dunia. Wallahu alam. Yang jelas Allah akan mengajak bicara manusia tanpa ada penerjemah, langsung one by one, face to face. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang semua amalan yang dilakukan seorang hamba ketika di dunia. Apa saja? Semuanya ditanya, bahkan termasuk larangan-larangan. Ya fulan, wahai hambaku, kenapa anda enggak sholat? Kenapa anda tidak
kenapa Anda makan riba misal, kenapa Anda bertransaksi riba, kenapa Anda tidak menyantuni anak yatim, kenapa Anda tidak mentauhidkan Allah, kenapa Anda masih melakukan perbuatan yang menyimpang, kesyirikan, datang ke dukun misalkan, masih percaya dengan takhayul, kenapa Anda, semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang mengatakan, ya Allah saya nggak tahu. Ya Allah, kalau bahasa syariatnya, ya Allah saya jahil, saya nggak tahu hukum ini. Kira-kira diterima nggak Pak? Kenapa nggak diterima Pak? Maaf. Dikasih apa? Dikasih apa tadi? Diturunkan Nabi. Iya enggak? Tatkala seorang hamba, contoh, kenapa Anda tidak sholat? Sebagai contoh, karena semua orang tahu sholat hukumnya wajib. Ini perkara yang paling prinsipil saja, bukan perkara-perkara yang samar-samar, bukan. Perkara yang paling jelas yang semua kaum muslimin tahu, masalah sholat. Ya fulan, kenapa Anda nggak sholat? Atau ya fulan, kenapa sholatnya diakhirkan? Kenapa sholatnya mepet? Akan ditanya, ya Allah, saya jahil. Ya Allah, saya nggak tahu. Sama Allah balik tanya, kenapa sampai nggak tahu? Ayo, kenapa sampai nggak tahu? Diam nih misalkan hamba ini. Ya karena saya nggak belajar misalkan. Karena Allah sudah mengatakan, Allah sudah menurunkan Nabi untuk apa? Menjelaskan hukum-hukum syariat kepada manusia. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang diwajibkan, ini yang diharamkan, ini yang wajib, ini yang harus dilakukan, dianjurkan untuk dilakukan, ini makruh, ini yang diperbolehkan. Lah kenapa seorang hamba belok ke sini? Nah akan ditanya sama Allah, kenapa nih Anda melakukan ini yang tidak diperbolehkan? Ya Allah, saya jahil. Maka kalimat saya tidak tahu atau saya belum mengetahuinya, maka itu di blacklist sama Allah Azza wa Jalla, tidak diterima, alias uzurnya tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, dan syariatnya sampai sekarang masih ada walaupun sudah 14 abad yang lalu. Ya, Al-Quran sudah diturunkan, sudah ada, bahkan sama seperti ketika Nabi Muhammad mendapatkannya, tidak ada satu huruf pun yang dikurangi atau ditambahkan. Allah akan mengatakan, Allah, saya sudah nurunkan Nabi Muhammad, sudah ngutus Nabi Muhammad. Kenapa ente nggak tahu? Saya sudah nurunkan Al-Quran. Kenapa ente nggak belajar? Ya Allah, saya nggak bisa bahasa Arab, kan Al-Quran pakai bahasa Arab. Oke, kata Allah, Al-Quran sudah diterjemahkan. Ayo, kemana ente? Diam. Terus di depan rumahmu ada masjid, ada pengajian membahas masalah agama. Kenapa ente nggak hadir? Bahkan di kantormu, misalkan contoh ini ya, di kantormu diadakan sebulan sekali ada pengajian. Kenapa Anda tidak hadir? Kenapa Anda tidak maksimal? Kenapa Anda tidak serius? Akan terus dicecar sama Allah. Sama seperti pengadilan di sini aja, gimana dicecarnya? Jika orang dievaluasi, evaluasi perusahaan, gimana? Enggak ketat enggak? Itu dunia loh. Gimana kalau pengadilan akhirat? Maka tidak ada kalimat ya Allah saya jahil. Apalagi kita tinggal di lingkungan yang notabene muslim, mayoritas muslim, sehingga sungguh sangat aneh kalau ada seorang muslim yang nggak tahu perkara agamanya yang prinsipil itu. Mungkin kalau antum tinggalnya di Rusia, di pedalaman Rusia atau di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua, mungkin masih dikasih uzur sama Allah. Oh iya, enggak apa-apa, karena antum nggak tahu Islam. Tapi antum tinggal di Jakarta, kita semua tinggal di Jakarta, semua mayoritas muslim, ya, bahkan pengajian di mana-mana, di tempat kantornya ada, maka ini penguat hujjah Allah kepada kita semua. Jadi dari sini diambil benang merahnya, sangat penting sekali ya keadaan atau program ini. Ya nggak apa-apa, sebulan sekali, yang penting konsisten.
Karena ini yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita semua ketika di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Saya lagi proses belajar ya Rob. Saya lagi belajar. Mungkin perkara itu saya belum sampai. Bisa jadi dimaafkan. Nah, kenapa? Karena kembali seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu agama. Apapun kondisinya, entah itu dia pedagang, entah dia pembisnismen, dokter, ya seorang profesi jasa, ya kemudian apapun selagi dia muslim, maka wajib untuk menuntut ilmu agama karena ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalilnya? Apa dalilnya? Ini bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 165. Surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Dan para rasul yang kami utus, kata Allah, sebagai ya pemberi kabar gembira bagi mereka yang menerima ajaran Nabi, maka dapat kabar gembira berupa ampunan dan surga Allah. Wa mundzirin, sekaligus memberi kabar peringatan bagi mereka yang tidak mau menerima ajaran Nabi SAW berupa kesengsaraan dan api neraka. Lihat kata Allah, di alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar manusia nanti tidak berhujjah di hadapan Allah setelah Allah mengutus para rasul. Lihat, agar manusia tidak berkelit nantinya di hadapan Allah, di pengadilan Allah setelah Allah mengutus para nabinya. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah maha bijaksana, maha perkasa dan maha bijaksana. Maha bijaksana Allah yang akan menilai nantinya. Ini benar apa tidak, ini masuk akal apa tidak, ini dimaafkan apa tidak, ini bagus apa tidak, Allah maha bijaksana. Tuh lihat. Jadi penting sekali ayuhal ikhwah kita menuntut ilmu agama karena ini yang akan menyelamatkan kita insyaallah di dunia serta di akhirat. Jadi ada tujuan hidupnya, Pak. Ya, ada remnya. Ya, ada remnya. Oh, ini halal, ini haram. Oh, ini yang diperbolehkan, ini yang tidak diperbolehkan, sehingga hidupnya kita penuh dengan keberkahan. Keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang datang kepada kita adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul, penutup para rasul. Artinya penutup para rasul, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah penutup para rasul sekaligus imam para nabi dan para rasul. Dan kita sebagai umatnya adalah umat yang terbaik dari umat-umat manusia yang ada, karena kita mengikuti nabi yang terbaik, maka umat yang mengikuti Rasulullah menjadi umat yang terbaik walaupun dia di akhir zaman, di akhir umat. Kita ini akhir umat, Pak. Kalau dibandingkan dengan umat manusia, ini kita yang paling terakhir. Kita yang paling terakhir. Umat Nabi Musa sudah lewat, umat Nabi Isa sudah lewat, ya. Dan Nabi kita terakhir, maka umatnya pun juga terakhir. Makanya jangan heran, Pak, kalau semua yang disabdakan Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat itu bermunculan sekarang. Kenapa? Karena kita umat yang terakhir. Gak ada lagi umat setelah kita. Gak ada lagi umat setelah Nabi Muhammad. Umat Nabi ini gak ada. Ya, makanya kita ini hidup di akhir zaman. Semua yang dikabarkan Nabi dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu sudah 90% sudah nampak, Pak. Sudah nampak. Dan antum merasakannya tiap hari. Contohnya apa? Hari berlalu dengan cepat. Iya apa tidak? Hari berlalu. Dulu, Pak, yang hari berlalu dengan cepat itu cuman orang yang ngekos sama yang ngontrak.
Benar nggak? Baru kemarin bayar, sekarang ditagih lagi. Ya. Nah sekarang yang nggak ngontrak rumahnya sendiri kok cepet amat. Baru kemarin pengajian kok sekarang pengajian lagi. Ya nggak? Waktu berlalu dengan cepat. Ramadan ketemu Ramadan lagi. Tahun baru ketemu tahun baru lagi. Cepat sekali. Itu dikabarkan Nabi 14 abad yang lalu. Tuh terjadi. Yataqarabuz zaman. Waktu berlalu dengan cepat. Kata para ulama banyak tafsirannya Pak. Mengatakan ada waktu berlalu dengan cepat secara benar, yakni setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 saat, 1 jam. Ada juga yang mengatakan adanya pesawat terbang dan media sosial. Kenapa? Dengan adanya pesawat terbang, begitu juga mungkin kereta cepat, begitu juga dengan jalan tol, waktu tempuhnya orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain lebih semakin singkat. Yang seharusnya dulu berjam-jam bahkan berbulan-bulan, itu hanya hitungan jam saja. Sampai ada istilah makan sarapan di Jakarta, makan siang di Mekah misal, atau makan siang di mana, di Surabaya. Kenapa? Karena orang berlalu berpindah dari satu tempat ke tempat sangatlah cepat sehingga waktu cepat berlalu. Ada juga yang mengatakan media sosial. Apa media sosial? Kita bikin live streaming di sini, orang di ujung Papua hadir bersama kita, seakan-akan ada bersama kita, padahal jaraknya ribuan kilo. Waktu berlalu dengan cepat. Itu ya. Itu yang cara tafsirnya. Kemudian yataqarabul aswaq, pasar berdekatan Pak. Dulu zaman dahulu satu kota itu satu pasar. Satu pasar menampung satu pasar. Sekarang jangankan satu kota, satu gang atau satu RW sudah ada 2 minimarket. Iya Pak, 2 bahkan 3 sekarang. Saya nggak sebutin mereknya ya. Itu terjadi nggak 14 abad yang lalu. Kemudian kata Nabi, ya takthuruz zalazil, banyaknya gempa bumi. Kemarin kita ngerasain. Ya habis Isya. Gimana? Yaitu 14 abad yang lalu. Bisa jadi makna dari banyaknya gempa bumi, walaupun belum ada ulama yang mengatakannya, bisa jadi maksudnya banyak juga gunung berapi yang meletus. Karena kalau gunung berapi meletus banyak gempa, apa itu, ada tektonik, ada vulkanik. Terjadi apa tidak? Kata para ulama, gempa bumi akan terjadi di tempat yang bukan rawan gempa bumi. Bahkan gempa yang tempat yang disangka aman itu akan terjadi. Dan subhanallah, di Indonesia dulu saya sempat mengikuti BMKG mengatakan daerah yang paling aman Pulau Kalimantan. Karena apa itu namanya, lempengannya paling belum ada keretakan. Nah sekarang sering itu terjadi. Tuh. Siapa? Nabi yang mengatakan 14 abad yang lalu. Jadi kita ini Pak memang umat yang terakhir. Jadi jangan heran. Terakhir saya sebutkan, mumpung masih ingat, Sungai Efrat mengeluarkan emas. Itu sudah 14 abad yang lalu. Nabi SAW ngabarin, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Sungai Efrat mengeluarkan gunung emas. Semua orang berebut, saling berperang untuk mendapatkan emas. Setiap dari 100 orang, 1 yang lolos, 99-nya mati. Kenapa? Saling membunuh, ingin mendapatkan emas. Dan Nabi melarang kita untuk jangan mengambil emasnya. Kalau emas keluar, kenapa? Pasti binasa. Sekarang lagi ramai tuh, antara Suriah sampai ke Irak, sungainya memanjang dan keluar emasnya. Lihat 14 abad yang lalu. Dan maka ini semakin menambah keimanan kita terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Civitas PT Insight yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, untuk mempersingkat waktu, kita harus mengetahui Nabi SAW memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Dan ini implementasi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hak yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim dalam persaksian ini. Yang pertama adalah, kita sebutkan dulu secara poinnya, kita nanti jabarkan satu-satu. Yang pertama,
ta'atuhu fi ma amar, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi SAW, mentaati apa yang diperintahkan Nabi SAW. Kemudian poin yang kedua adalah membenarkan apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali sebatas yang Nabi ajarkan, sebatas apa yang Nabi ajarkan atau sampaikan ibadah tersebut atau caranya. Ini 4 poin yang kita jabarkan kurang lebih 30 menit ke depan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang pertama, hak yang pertama yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim terhadap Nabi SAW adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini implementasi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Berarti kalau Muhammad Rasulullah, maka saya harus mentaati apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali Pak dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah tentang masalah ini. Di antaranya saya sebutkan satu dalil dari Surah Al-Hasyr ayat 7. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Itu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu di juz 29 ya. Ya, urutannya sudah mau akhir-akhir. Nah, apa yang datang dari Rasul ambillah, berupa ajaran perintah, ambil, tunaikan, taati. Dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam hadis Nabi SAW, ini menarik nih kita bahas, hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, apabila aku larang satu perkara, jauhilah. Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku larang satu perkara maka jauhilah. Dan wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Coba kita berhenti sejenak di hadis ini, ada satu pelajaran yang ingin kita ambil. Lihat kata Nabi. Nabi ketika mengatakan kalimat perintah, apabila aku perintahkan kalian satu perkara, lakukanlah semampu kalian. Dan ketika Nabi mengatakan redaksi larangan, apabila aku larang, jauhilah. Tapi enggak ada kalimat semampu kalian. Kenapa Nabi menyebutkan semampu kalian di redaksi perintah, tetapi tidak menyebutkan semampu kalian di redaksi larangan? Bisa dipahami nggak Pak? Jadi larangan semampu kalian hanya di redaksi perintah, di larangan kenapa Pak? Kok sampai dibedakan kayak gini? Atau apa hikmah dan rahasia Nabi hanya menyebutkan semampu kalian di redaksi perintah, tapi di larangan tidak ada? Ada yang bisa menjawab nih? Tapi nggak ada hadiahnya ya. Ada yang tahu Pak? Gak apa-apa, jawab ngasal juga boleh, gak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena kita para ulama, kalimat larangan semua orang mampu melaksanakannya. Adapun perintah itu dikaitkan dengan kemampuan dan kondisi. Sehingga Nabi mengatakan mastata'tum sebagai contoh aplikasi. Perintah, kalau antum gak bisa sholat berdiri, maka sholatnya apakah meninggalkan sholat, apa sholatnya harus duduk? Iya apa tidak? Sesuai kemampuan. Kalau antum gak bisa duduk, maka berbaring, ya. Dan begitu seterusnya.
Zakat sekarang, perintah. Apakah semua kaum muslimin wajib zakat? Zakat harta maksudnya. Tidak. Hanya golongan-golongan tertentu yang Allah lebihkan hartanya sesuai mencapai nisab, ya, jumlah bilangan tertentu dalam 1 tahun, maka wajib zakat. Tidak semua kaum muslimin bisa zakat. Puasa, apakah semua kaum muslimin wajib puasa Ramadan? Tidak. Ada sebagian yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Iya atau tidak? Ada wanita haid dan nifas, ya enggak, walaupun nanti disuruh bayar, ya, atau bayar fidyah atau bayar hutangnya. Wanita menyusui, ibu hamil, ya apa tidak? Kemudian orang yang sakit, ya, yang sakitnya sakit kalau dia berpuasa bisa memadaratkan badannya. Orang yang musafir, yang melakukan perjalanan safar, boleh baginya untuk berbuka. Orang yang sudah tua renta, yang sudah nggak kuat, boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan semuanya wajib membayar hutang atau bayar fidyah. Tapi pertanyaannya, lihat, tidak semuanya kaum muslimin berpuasa Ramadan. Kenapa? Tergantung kondisi dan kemampuan. Sekarang haji ini yang lagi rame, haji. Apakah semua kaum muslimin wajib haji? Wajib haji nggak Pak? Semua kaum muslimin wajib haji dalam 1 tahun? Hah? Enggak. Kalau semua muslim wajib haji dalam tahun yang sama, Mekahnya jebol Pak. Ya enggak nampung, penuh. Ya kenapa sih sekarang dibatasi kuotanya itu? Karena Minanya tempatnya kecil, Arafahnya terbatas, ya Muzdalifah terbatas, Ka'bah nanti bisa berjubel. Makanya dibikin kuota. Kenapa? Tidak semua kaum muslimin wajib haji karena ada yang nggak mampu. Makanya kan mastata'a ilaihi sabila, kata Allah. Bagi yang mampu saja, mampu secara finansial, mampu secara jasad, secara kekuatan, wajib haji. Iya apa tidak? Kembali ke pertanyaan tuh, lihat. Berarti perintah sesuai dengan apa? Kemampuan. Adapun larangan tidak, Bapak-bapak. Ya, larangan itu tidak. Sehingga tidak ada Nabi mengatakan jangan kalian berzina semampu kalian. Enggak ada. Ada enggak Pak? Enggak ada. Ya, jangan minum khamar semampu kalian. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Ya, jangan kalian durhaka kepada orang tua semampu kalian. Enggak ada. Semua larangan itu tegas. Kenapa? Karena semua orang mampu untuk meninggalkan larangan. Makanya dari sini bohong Pak. Kalau ada orang ketika dinasehati, ya fulan jangan melakukan ini dan itu, maka jawabannya saya belum bisa meninggalkannya. Itu bohong besar. Kenapa bohongnya? Redaksi nabinya, nabi ini. Nabi tidak mengatakan mastata'tum semampu kalian dalam redaksi larangan. Ambil dari perkataan Nabi, dan perkataan Nabi wahyu. Ya Pak, dan wahyu pasti benar 100%. Bohong kalau orang disuruh untuk meninggalkan satu larangan, dia mengatakan saya belum bisa, itu bohong. Kenapa? Karena dia masih mengikuti hawa nafsu. Contoh, sebagai contoh, ini saya ingin nyebut ini agak deg-degan, takut tersinggung apa enggak. Karena yang saya yakini ini haram ya, walaupun sebagian orang ada mengatakan ini makruh. Contohnya, maaf nih Pak ya, rokok. Ya, kami meyakini rokok ini hukumnya apa? Haram. Karena memadaratkan badan. Ya, jelas hatta para dokter yang terpercaya, walaupun dokternya sendiri ngerokok, mengatakan rokok tidak baik. Coba kalau merokok itu baik, coba Bapak ngerokok depan anak Bapak yang masih kecil. Nggak bakal mau. Kenapa? Berarti image-nya buruk, dan segala sesuatu yang buruk diharamkan oleh syariat. Ya. Nah, ini sebagai contoh kasus, karena ini banyak yang terjadi. Pak, tinggalkan rokok, udah deh kita nggak usah ngomong dalil ya. Ngomong dari segi kesehatan saja. Rokok kayak gini, kan ada tulisannya tuh. Iya nggak? Rokok membunuhmu.
rokok membuatmu sakit jantung, hipertensi, kemudian segala macam lah ditulis, tapi tetap aja basbus. Mungkin dari sini kita bisa tahu, Ustadz, kok kenapa Dajjal ada tulisan kafir, tapi orang masih ngikutin? Jawabannya sama seperti rokok. Rokok sudah ada tulisan racunnya, bahayanya, tetap saja masih dihisap. Iya apa tidak? Jadi itu masalah rokok, gimana lagi memang besar masalah apa? Dajjal. Ini jangan heran. Akhirnya singkat cerita, kita membahas misalkan, Pak, udahlah jangan rokok lah, kita nggak bahas Al-Quran Sunnah sudah. Ini dari segi setan gini. Aduh, saya belum bisa rokok, Pak, belum bisa ninggalin. Kenapa? Kalau saya nggak ngerokok, mata saya sepet, lidah saya kecut, ya, terus makan pun nggak enak, tidur nggak nyenyak, bahkan jalan ini serasa kayak jalannya mundur. Tuh lihat, dia ngomong apa? Ngomong nggak bisa. Bahkan batuk-batuk terus nih, kena nggak ngerokok. Oke, katakan yang antum ngomongkan benar. Kita survei membuktikan. Ini bukan kuis ya Pak ya. Di mana? Di bulan puasa Ramadan. Coba dilihat dari sahur ya, subuh sampai maghrib. Bener nggak apa yang dia omongkan itu terjadi? Dia nggak bisa tidur, ternyata habis subuh tidur sampai zuhur. Dia nggak bisa makan nggak enak. Yang paling banyak grandongnya, makannya habis dia, ya. Terus dia jalannya mundur, lihat jalannya mundur nggak ketika puasa. Batuk-batuk, lihat dia batuk-batuk nggak. Ternyata semua yang dia omongkan tidak ada buktinya. Berarti menunjukkan orang yang mengatakan saya belum bisa meninggalkannya bohong besar. Kenapa? Karena hatinya belum serius. Dia masih mengikuti hawa nafsu. Karena Nabi mengatakan tidak ada kalimat mastata'tum, semampu kalian dalam redaksi larangan, semuanya tegas. Jadi pahami, ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, kok kenapa ini bisa? Kenapa ketika dia dilarang oleh dokter nggak bisa, tapi ketika puasa bisa? Jawabannya, dia meninggalkan rokok di sini karena Allah, sehingga Allah mudahkan. Dia di sini dilarang oleh dokter karena faktor dunia, pengen sehat. Akhirnya susah, batuk-batuk, ya, tidur matanya melotot terus, ya, makannya nggak enak. Bisa jadi itu ada sedikit hukuman karena dia tidak meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara umum hukum asalnya orang meninggalkan larangan itu mudah. Jadi pahami? Mudah, tinggal hatinya saja dimantepin. Insya Allah kalau dia serius, Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya. Itu sekilas contoh masalah rokok. Walaupun di kalangan luar sana ya diperdebatkan, tapi kita meyakini rokok hukumnya apa? Haram, sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Bapak Ibu Civitas PT Insight yang semoga rahmati Allah Azza wa Jalla. Poin kedua, semuanya ada 4 ya. Poin kedua, di antara hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib untuk kita tunaikan adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apapun itu. Karena Nabi sudah dijuluki oleh para sahabat as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan omongannya benar. Dan Allah sudah memuji Rasul SAW dalam surat An-Najm ayat 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga seorang muslim mempunyai sikap, setiap hadis atau hadis yang valid, yang sahih, berupa ucapan Nabi SAW atau perbuatannya, wajib kita benarkan. Segala yang dikabarkan Nabi SAW wajib kita imani, wajib kita percayai. Entah itu berkaitan tentang keyakinan, ibadah, akhlak,
muamalah wajib kita imani, kemudian kita amalkan jika memang itu diamalkan, sesuatu yang diamalkan, ya. Apalagi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang gaib, Pak. Peristiwa-peristiwa yang gaib, yang nalar, yang otak atau panca indera manusia belum bisa menjangkau. Maka wajib untuk kita imani. Ya, wajib kita imani tentang umat-umat terdahulu, umat-umat ya, kemudian tadi yang kita singgung tanda-tanda hari kiamat, ya, kemudian yang terjadi di hari kiamat, ya, surga dan neraka. Wajib untuk membenarkan apa yang dikabarkan Nabi SAW, karena itu wahyu. Karena Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali sebatas yang Allah wahyukan saja. Selebihnya tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Jin, ya, ayat 26. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, yang tidak menampakkan kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhoi dari para utusannya, dari para nabi dan dari para rasul alaihissalam, dan dari malaikat-malaikat yang mengkabarkan kepada para nabi berupa wahyu. Ya, maka setiap yang dikabarkan nabi wajib untuk kita benarkan, Pak. Tidak boleh mendustakannya, tidak boleh meragukannya, ragu pun nggak boleh. Karena ini konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya apa yang dikabarkan Nabi wajib untuk kita percayai dan kita imani. Bahkan meragukannya pun tidak diperbolehkan. Antum misalkan hafal Quran, hafal hadis, Sahih Bukhari, ada satu hadis yang diragukan, maka hati-hati. Ini bisa iman yang dicabut nantinya. Karena ini perkara keimanan, keyakinan Nabi SAW. Sehingga kata para ulama, setiap seorang muslim yang mendustakan atau tidak, atau meragukan hadis Nabi SAW, keotentikannya, padahal sudah jelas-jelas hukumnya ini otentik, sahih, maka dipertanyakan keimanannya, bahkan keislamannya. Sebagian ulama mengatakan dia tidak mukmin, bahkan bukan orang muslim, karena sudah hilang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, Pak, jangan sampai kita mendapatkan dalil dari Al-Quran, hadis, mungkin karena tidak sesuai hawa nafsu kita tolak misalnya. Hati-hati, taruhannya adalah iman kita. Hati-hati. Atau meragukan, nggak boleh. Walaupun itu di luar nalar kita. Contoh, ya, di luar nalar kita, dalam hadis disebutkan kalau ada lalat yang mencelok ke air, ya, maka apa? Dicelupkan, mumtaz, masya Allah. Celupkan, terus cabut lagi, Pak, lalatnya. Jangan ikut diminum lalatnya, buang. Terus silakan diminum. Karena apa? Kata Nabi, karena lalat tatkala menclok itu sedang mengeluarkan penyakitnya, makanya mencloknya itu miring, Pak, kayak gini. Maka celupkanlah lagi satu sayapnya, itu obatnya. Ini Nabi yang berbicara, dan Nabi dari wahyu dari Allah. Karena itu akan dinetralisir, dan itu obat, ya, obat insya Allah untuk segala penyakit kalau kita yakin dengan ucapan Nabi SAW. Kemudian buang, ya, silakan diminum. Nah, ini hadis yang berbicara. Mungkin kita secara logika, ya ini kan lalat, jijik dong. Dia kan mencok di tempat sampah, tempat kotor, ya. Sekali lagi, dalam berbicara hadis, logika harus tunduk. Bukan dalilnya yang harus tunduk kepada kita. Sebagian orang yang lemah imannya, yang lemah ilmunya, enggak mungkin nih hadisnya sahih, sampai ngutak-ngutik hadis. Kan lalat binatang jorok, binatang kotor, ya, nggak mencelok ke tempat kecuali tempat-tempat yang menjijikan. Lah, ana nggak sudi untuk meminumnya. Coba diteliti lagi, kayaknya hadisnya nggak benar nih. Masa Nabi ngomong kayak gitu? Tuh, ini bukti dia meragukan atau bisa sampai ke derajat menolak hadis Nabi SAW. Kata para ulama, menolak satu hadis
bisa hukumannya keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Walaupun dia hafal 1 juta hadis Nabi SAW. Karena apa? Ini wahyu. Sama aja dia kayak mendustakan 1 ayat dari Al-Quran. Gak boleh. Tapi orang zaman sekarang berbeda kalau yang ngomongnya adalah para ilmu kedokteran, aktivis kesehatan. Ketika mereka membuat riset, dia mengatakan gini, lalat, ada risetnya ternyata, mereka pun meriset lalat ini. Mungkin diambil dari hadis ini atau gimana, wallahu a'lam. Lalat memang binatang kotor dan binatang jorok. Tatkala lalat mencok ke air, dia sedang menularkan penyakitnya. Maka dalam satu sayap itu ditemukan di riset memiliki obat dan penawarnya. Maka celupkan satunya dan dianjurkan untuk diminum. Nah, ketika para ilmuwan yang berbicara, dia gak berani berkomentar, Pak. Mingkem 1000 bahasa, diem aja. Walaupun logikanya hatinya mencerit jijik, tapi kena ilmuwan yang mengatakan diminum sama dia. Lah kok kenapa ilmuwan yang ngomong, yang mana itu bisa benar, bisa salah, Anda percaya 100%. Nah ini Nabi yang berbicara dari wahyu 100% pasti benar, Anda ragukan. Ini kebalik, jomplang. Jomplang, Pak. Contoh berikutnya, dan sesuatu di luar nalar yang kita sebutkan. Kencing onta, Pak. Air susu onta, dan apabila dicampur dengan air kencingnya paling segini, Pak. Bukan segini. Ya. Dan dilihat nanti air kencingnya pas antum umroh, ya, minta sama tour leadernya atau sama mutawifnya, tolong bawakan saya ke padang pasir, saya mau minum susu onta dan air kencingnya. Dilihat nanti takutnya air kencing gembalanya, ya, khawatir. Ya, itu kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat, menyembuhkan segala macam penyakit. Menyembuhkan segala macam penyakit. Para orientalis barat, orientalis itu orang-orang non muslim yang mempelajari Islam dalam rangka untuk melemahkan agama Islam. Ya. Itu menyerang di sini. Wah, enggak benar nih. Bahkan sebagian muslim yang lemah imannya ikut nyerang. Tapi giliran ilmuwan Eropa barat, ternyata mereka mendeteksi susu onta apabila dicampur, ini dahsyat sekali. Obat yang luar biasa. Itu bingkem tuh, tak ngomong apa-apa. Tapi giliran Nabi SAW yang mengatakannya, nah langsung diam seketika. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kita menolak hadis karena tidak sesuai dengan logika. Karena logika itu terbatas, Pak. Sekarang Bapak ngelihat enggak di atap ini, di balik atap ini ada apa? Enggak ngelihat kan? Padahal ada lantai lagi enggak? Tidak ada. Ada orang berjalan atau enggak kita nggak tahu. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Kita ngeliat ke langit, nggak ada pesawat, belum tentu, Pak. Bisa jadi ada pesawat di ketinggian berapa kilo. Kenapa? Penglihatan kita terbatas, pendengaran kita juga terbatas. Iya, Mas. Begitu juga logika manusia terbatas. Maka yang terbatas ini jangan menghukumi sesuatu yang absolut, yang mutlak. Nggak bisa. Ibarat orang memeluk gunung, nggak bisa. Maka seharusnya akal yang tunduk kepada wahyu, jangan sampai kebalik. Bisa dipahami, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita mengamalkan ajaran Nabi, ya, karena bukan dari Nabi, tapi karena ilmuwan misalkan. Contoh berikutnya, minum berdiri. Minum berdiri sebenarnya boleh dalam Islam, tapi dianjurkannya duduk, lebih afdol, lebih baik. Nah, ketika Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'ima, jangan minumnya berdiri. Enjoy aja dia, gak gubris. Tapi giliran seorang dokter yang mengatakan kalau seorang terbiasa minumnya berdiri, maka katup ginjalnya tidak terfilter dengan baik untuk menyaring air. Sehingga kalau dia terbiasa berdiri, nanti lama-kelamaan ada sedikit masalah di ginjalnya, sehingga dianjurkan bagi dia untuk sering duduk agar air terfilter dengan ginjalnya dengan baik. Maka setelah mendengar omongan dokter ini, dia nggak pernah minum berdiri lagi, minumnya duduk. Lah ini ngapain? Nabi sudah lama ngomongnya, 14 abad yang lalu. Begitu dokter yang ngomong mingkem. Jangan sampai kita mengamalkan
Salah satu ajaran Nabi hanya karena maslahat dunia. Apa yang disebutkan Allah dan apa yang disebutkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pasti memiliki hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita tahu. Hikmah itu bonus, Pak. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu poin kedua. Poin ketiga sebelum terakhir adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya sama seperti poin pertama, melaksanakan perintahnya. Surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul ajarkan ambil, dan apa yang Rasul larang maka jauhilah. Kemudian hadis tadi yang mastata'tum tadi, ya, larangannya tidak ada mastata'tum, apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Satu paket ini dengan poin pertama. Tetapi di sini ingin kita tekankan, hati-hati ketika kita jelas-jelas menyelisihi perintah Nabi sallallahu, karena khawatir mendapatkan fitnah atau azab. Jangan sampai kita menyelisihi Nabi setelah kita tahu. Setelah kita tahu ini ajarannya Rasul, ini perintah Allah, ini perintah Rasul, tapi kita membelot. Atau ini larangan Nabi, kemudian kita membelot. Ya, terang-terangan menyelisihinya, maka khawatir terkena azab. Apa dalilnya kita sebutkan dari Al-Quran? Surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul agar ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah yakni berupa kesyirikan, dosa yang paling besar. Ya, orang melenceng dari agama Allah karena menyelisih perintahnya, atau akan ditimpa azab yang pedih. Azab yang pedih ini macam-macam, Pak. Bisa jadi hatinya akan menjadi keras, hatinya menghitam sehingga tidak menerima kebenaran, atau benar-benar akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih, benar-benar azab. Contohnya apa? Contohnya banyak. Saya sebutkan dua. Yang pertama pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Rasul ada orang yang makan dengan tangan kiri. Boleh nggak makan dengan tangan kiri? Hah? Boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak boleh? Ada yang mengatakan boleh? Nggak boleh? Hah? Boleh nggak? Berarti nggak boleh? Atau boleh? Atau terjadi dua pendapat nih? Hah? Boleh, kenapa boleh, Pak Akhaidir? Yang lebih baik pakai tangan kanan. Kalau kita lihat hadisnya, Nabi menegur di sini. Termasuk kidal. Kidal itu kiri dari lahir katanya. Ya. Termasuk kidal nggak boleh makan dengan tangan kiri, cebok dengan tangan kanan. Boleh. Kidal silahkan lakukan aktivitas kecuali makan dan istinja. Makan dengan tangan kanan, ya, minum dengan tangan kanan, maaf, istinja atau cebok dengan tangan kiri. Ini satu paket. Walaupun orangnya kidal, ini wajib hukumnya. Kecuali kalau ada uzur, seperti tangan kanannya ada masalah, ya, misalnya nggak bisa digerakkan atau habis jatuh, ya, kemudian dikasih gip, waliyadzubillah. Nah, ini hukum khusus, ya, karena darurat. Tapi kita berbicara normal di sini tidak ada masalah, maka wajib bagi seorang muslim makan dengan tangan kanannya dan serta minum, kemudian cebok dengan tangan kirinya. Bahasa syariatnya lebih sopan, ya, istinja. Kalau bahasa Indonesia kurang sopan, ya, cebok. Nah, istinja itu dengan tangan kiri, itu wajib. Buktinya Pak, Nabi menegur di sini, Pak. Nabi menegur ada orang makan dengan tangan kirinya. Berarti kan ini menyelisihi.
Kalau dibolehkan pasti didiamkan sama Nabi SAW. Ya fulan, makan dengan tangan kananmu. Dalam redaksi lain, makanlah dan minum dengan tangan kananmu dan jangan dengan tangan kirimu, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kalau ada orang yang makan dengan tangan kirinya, yaitu nah, akhirnya ditegur sama Nabi SAW. Ya fulan, makan dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, tak bisa ya Rasul. Nah ini kayak tadi yang kita bahas, tak bisa ya Rasul. Ya, dia kata perawi hadis mengatakan, orang ini mengatakan nggak bisa karena kesombongannya, bukan karena kemampuannya, karena sombong. Akhirnya Nabi timpali, ya sudah kalau gitu ente nggak bisa. Ya sudah kalau gitu ente nggak bisa. Apa yang terjadi? Bahasa kitanya ya, Nabi belum mingkem dari omongannya, orang ini tidak bisa mengangkat makanan, tangannya nggak bisa mengangkat makanan ke mulutnya. Bahasa lainnya terkena stroke. Tuh lihat, gara-gara menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati Pak. Nah, kalau kita sudah tahu hukumnya, kemudian kita masih tetap melanggar, khawatir masuk ayat ini. Ya, khawatir masuk ayat ini. Naam, Nabi sudah meninggal, tapi syariat ini dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh berikutnya, agar kita lebih kokoh ya fahamnya ya. Jadi di zaman salaf dulu, di zaman terdahulu, ada orang yang mengomentari hadis Nabi SAW. Jadi hadisnya itu berbunyi, kalau antum bangun dari tidur malam, sebelum berwudu, karena dulu belum ada ledeng Pak. Ya, orang tuh berwudu dari bejana. Maka jangan langsung ngobok tangannya ke bejana, tapi cucikan dulu tangannya 3 kali. Kenapa? Karena dia nggak tahu tangannya itu mencolok kemana ketika tidur. Bisa jadi di kubulnya, aurat depannya, atau duburnya, aurat belakangnya, atau terkena racun misalkan, atau digigit yang berbisa, atau terkena najis. Intinya perlu dicuci sebelum dia berwudu 3 kali. Karena kata Nabi, karena dia nggak tahu di mana tangannya mencolok. Maka apa yang terjadi? Orang ini menghina, menolak plus menghina ya hadis Nabi SAW ini. Saya sih nggak butuh hadis ini. Kenapa? Karena saya paham betul tangan saya di mana letaknya ketika saya tidur. Sombong. Jadi saya nggak butuh. Coba koreksi lagi nih hadisnya. Jangan-jangan hadisnya nggak sahih. Nggak mungkin nih Nabi ngomong kayak gini. Sombong ya. Akhirnya satu malam berikutnya Allah timpakan azab kepada orang ini. Apa azabnya Pak? Mohon maaf ya saya sebutkannya. Azabnya adalah ketika bangun tidur, tangannya masuk ke lubang duburnya sampai siku. Tangannya masuk ke lubang duburnya sampai siku. Sebagai bentuk azab kepadanya karena dia menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu Pak. Dan itu berkaitan dengan seluruh syariat Islam. Apapun, kalau Anda belum bisa mengamalkan syariat Islam ini, maka jangan komentar, diam. Anda misal sebagai contoh, syariat jenggot yang biasa banyak dizolimi oleh orang-orang yang belum memahaminya. Oh ini orangnya kotor, jorok, ini apa-apa. Ini padahal Nabi yang memerintahkannya. Maka ketika Anda belum bisa mengamalkannya, diam. Bahkan banyak istighfar. Kenapa? Karena Anda menyelisih perintah Nabi SAW. Jangan komentar. Kenapa? Nanti berhadapannya dengan Allah Azza wa Jalla. Celana cingkrang bagi laki-laki. Ini yang ngatain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda belum bisa, diam. Jangan komentar. Karena Nabi yang mengatakannya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Segala juluran kain yang menutupi mata kaki itu tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Ini hukum bagi laki-laki, adapun bagi wanita wajib menutupi mata kakinya. Bagi laki-laki di atas mata kaki, ya ada yang setengah betis, ada yang segini, ada yang sampai di atasnya, maaf nih kakinya diangkat ya, ada yang sampai semata kaki di atasnya sedikit kalau dia malu. Tapi jangan sampai komentar Anda masih isbal, masih menjulurkan pakai, ini petani lagi macul di sawah.
Oh ini habis kebanjiran. Iya. Kenapa? Ini syariat Islam. Anda nanti akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sekaligus banyak istighfar karena Anda belum bisa mengamalkannya. Ini sebagai contoh kasus. Ibu-ibu misalkan. Ini yang rentan poligami. Ya, ini pembahasan poligami disukai oleh bapak-bapak, dibenci oleh ibu-ibu. Ya, nggak apa-apa Bu, jangan dicegah suaminya untuk ngomong poligami. Itu naluri yang tidak terbendung. Sudah poligaminya nggak boleh, ngomongnya pun juga nggak boleh. Hati-hati. Biasanya yang suka ngomong itu nggak bakal ngelakuinnya. Yang diem-diem itu yang hati-hati. Yang silent reader itu yang di grup hati-hati. Ini maaf ya, sekedar contoh misalkan, ya contoh misalkan ibu-ibu, naam naluri seorang wanita memang nggak suka di madu. Iya, Aisyah pun cemburu Nabi menikah lagi. Ya, istri-istri Nabi pun juga cemburu ketika Nabi menikah lagi. Tapi jangan sampai kecemburuan Anda sampai menolak syariat poligami. Gak boleh. Anda boleh menolak suami Anda untuk tidak menikah lagi atas dasar kecemburuan, cemburu. Tapi sampai mengkritisi syariat ini zalim kepada wanita ini dan lain sebagainya, ini memenuhi hawa nafsu seorang laki-laki, maka ini syariat. Hati-hati. Kalau yang mengatakannya orang kafir, ya kita wajari. Ya orang kafir, gak suka Islam. Tapi yang mengatakannya muslim, muslimah, bahkan muslimah yang sudah hijabnya syar'i, tapi mengatakan demikian, hati-hati. Ini sekali lagi syariat. Syariat itu harga mati, harga baku. Gak boleh ditawar. Kalau Anda gak melarang suami Anda untuk tidak menikah, itu hak Anda. Tapi jangan sampai menyelisihi atau sampai mengomentari apa namanya? Syariat. Bisa dipahami? Poinnya di situ, Pak. Jadi syariat itu dijunjung tinggi nomor satu. Dan tidak kita bahas, kalau bahas poligami ini bisa sampai asar ya. Ya ini sebagai contoh kasus saja, example. Artinya yang banyak terjadi di luar. Begitu juga wanita bercadar dikomentari. Anda bercadar memang khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya silakan, walaupun pendapat yang mayoritas hukumnya sunnah. Ya, yang mau bercadar itu baik, yang tidak bercadar yang penting hijabnya syar'i, tidak masalah. Tapi jangan komentar, wah ini yang bercadar, ya apalagi bawa tas ransel, pakai motor, wah kura-kura ninja. Hati-hati, nggak boleh Pak, Bu, karena ini syariat, syariat harus dijunjung tinggi. Anda nggak suka, banyak istighfar. Anda belum bisa mengamalkannya, banyak istighfar. Jangan sampai masuk dalam bab ini. Bukan berarti Anda nggak bisa poligami, banyak istighfar, tidak. Poligami itu dibolehkan ya. Poligami itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang ada. Syaratnya harus adil, ya harus mampu, ya jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai dia menolong janda orang tapi istrinya dijandakan nantinya. Ya, ini bahaya ya. Dan tidak semua orang bisa poligami. Bisa jadi poligami hukumnya haram bagi orang, bisa jadi hukumnya baik, bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya haram. Apa? Dilihat dari dirinya sendiri. Jadi hukum asalnya mubah. Ya nanti insya Allah, walaupun ada requestnya masalah ini, nanti akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Emang insya Allah. Baik. Poin terakhir, ya jadi paham ya, menjauhi apa yang dilarang. Yang terakhir, ini yang agak sensitif ya, kalau di pembahasan umum tidak boleh beribadah kecuali sebatas yang diajarkan Nabi SAW. Ya, artinya begini, kita tidak boleh beribadah kecuali sebatas yang Nabi sampaikan kepada kita dari ajarannya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ngarang indah Pak dalam ibadah, karena ini berkaitan dengan hak Nabi. Sebelum kita tutup, kita analogikan mana letak haknya. Haknya seperti ini. Saya ingin menyebutkan satu simple example dari Bapak. Siapa yang mau disebutkan namanya di sini? Mana Pak Agus? Mana? Pak Agus. Gak apa-apa saya sebut namanya. Pak Agus. Pak Agus ingin membelikan
kepada istri Pak Agus. Sudah punya istri kan Pak? Sudah, satu ya. Satu. Ingin membelikan kepada istri Bapak satu gaun pakaian yang mewah, harganya mungkin katakan misal 100 juta, misal ya 100 juta ya. Bapak Agus sampai menabung tahunan untuk bisa ngasih hadiah kepada istri yang tercinta. Nanti katakan bisa sampai 5 tahun belinya, yang menabungnya ini. Kemudian bilang kepada istrinya, bilangnya, Bu, Mah, ya, nabung 5 tahun supaya bisa beli gaunnya. Ya, tolong nanti harganya sekian, pokoknya mahal. Ya, tolong Ibu pakaikan pakaian ini jika di momen yang sangat berharga, misal lagi lebaran atau momen pernikahan anak misalkan, atau apapun, katakan lebaran Idul Fitri ya. Oh oke, terima kasih apa segala macam. Istrinya bilang ya, suatu ketika di hari lebaran, istrinya Pak Agus ini tidak memakai gaun yang dipakai oleh yang dibelikan oleh Pak Agus, melainkan memakai gaun dari pemberian orang tuanya atau dari siapa? Kira-kira sekarang pertanyaannya, apa perasaan Pak Agus terhadap suami istrinya tadi? Jengkel, terus apa lagi Pak? Kesel, marah, sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, ya, wah dan lain sebagainya. Ribut itu, perang dunia ketiga. Ya, ya, akhirnya rame lah. Tapi insya Allah nggak bakal ke situ ya. Kenapa? Karena beliau merasa tidak dihargai pengorbanannya selama ini. Buktinya dia memakai gaun yang dibelikan oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi 23 tahun mendedikasikan dirinya untuk mendakwakan Islam agar Islam ini sampai kepada Bapak, sampai bisa ngetuk rumah. Nyawa taruhannya, diusir dari Mekah, ikut perang sampai tertusuk giginya, robek pelipisnya, ya, bahkan sempat digosipkan Nabi meninggal di perang Uhud. Nabi dibantai di kota Taif sampai anak-anak kecil semuanya berbaris membantai Nabi SAW. Gunung malaikat gunung marah besar, wahai Rasulullah, sekiranya kamu memerintahkan aku untuk membalikkan gunung ini, saya balikan sekarang. Akhirnya ya kata Rasulullah, jangan ya malaikat. Bahkan saya menginginkan agar nanti ada dari anak turun mereka yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, dedikasi yang luar biasa. Agar apa sih Pak? Agar syariat ini yang dibawa dengan penuh pengorbanan, perjuangan, tetesan darah sampai kepada Anda di 14 abad yang lalu yang akan datang dengan tidak ada peperangan, tidak ada apa, tinggal ngamalkan. Subhanallah, Anda yang hidup 14 abad dari Rasul malah memilih ibadah yang ditawarkan oleh bukan dari Rasul, dari yang lain. Kan yang penting dengan istilah yang penting kan baik. Kira-kira Nabi bakal sakit hati nggak? Ya, bakal sakit hati, bakal kecewa, bakal sedih, bakal terikan sebagaimana Pak Agus terhadap istrinya tadi. Sama tidak Pak? Nah di sini haknya. Maka kata para ulama, di antara hak Nabi atas kita yang wajib kita tunaikan, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sebatas yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai kepada kita. Ini dalilnya, ini ibadahnya, ini caranya, ini seperti ini. Kalau enggak, nanti Anda telah menusuk, menikam Rasul dari belakang. Telah menikam Rasul dari belakang, dan itu nanti akan tersampaikan di hadis tentang telaga Nabi SAW. Telaga Nabi, ada orang yang diusir sama malaikat. Ya Allah, itu umatku, kenapa diusir? Maka kata malaikat, ya Allah mengatakan lewat malaikat, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau nggak tahu bahwasannya umatmu ini sudah mengganti agamamu setelah engkau meninggal. Maka yang Nabi yang tadinya simpati merasa marah, kalau gitu jauhkanlah mereka dari. Kenapa? Karena Nabi merasa tidak dihargai oleh
umatnya. Sehingga bentuk penghormatan kita kepada Nabi SAW, maka beribadah, beramal saleh sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Tentunya dengan cara belajar, Pak. Makanya yang seperti ini jangan sampai hilang. Ya walaupun tidak apa-apa sebulan sekali. Yang penting continuous agar kita tahu ajarannya Nabi itu seperti apa dan bisa kita amalkan. Oh seperti ini dalilnya, oh seperti ini dalilnya. Maka disitulah Anda telah memuliakan Nabi dan menjalankan hak-hak Nabi dengan baik, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang menunaikan hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar, dan sampai bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Silahkan kali yang ada atau yang mau bertanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Teman ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, perintah punya seperti puasa. Berjalan. Perbolehkan? Pernah dengar? Mengambil rukhsah, hamba yang kemudahan yang diberikan. Kan yang bagus. Tadi sampai nggak soalnya? Saya ulangi saja pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus, ada yang bertanya tentang tadi berkenaan dengan hadis Nabi SAW atau apa namanya, fattaqullaha mastata'tum, lakukanlah semampu kalian dan awas hati-hati jangan sampai menyelisih perintah Nabi, nanti akan terkena fitnah atau azab. Artinya menyelisih Nabi di sini adalah sesuatu yang bahaya. Terus bagaimana dengan orang yang safar, yang melakukan perjalanan safar yang dibolehkan untuk menjamak dan qashar, boleh juga berbuka puasa? Bukankah ini kemudahan yang dilakukan oleh syariat? Apakah ini juga bagian yang yang menyelisih perintah Nabi SAW? Artinya orang yang nggak jamak qashar menyelisihi apa gimana? Contohnya puasa, antum kuat masalah puasa, bolehkah melanjutkan puasa ataukah tetap berbuka seperti itu kan? Nah, baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan musafir? Apakah wajib baginya mengambil rukhsah keringanan dispensasi, atau sama seperti dia boleh untuk meninggalkan dispensasi tadi, rukhsah? Jawabannya ini diperinci oleh para ulama. Sebelum kembali ke situ, yang dimaksud dengan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, waspadalah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, yakni yang sifatnya wajib atau haram. Yang wajib artinya perintah ini wajib tapi ditinggalkan, perintah larangan ini haram namun masih saja dikerjakan, itu maksudnya. Adapun rukhsah, keringanan, itu sifatnya dianjurkan. Sehingga seseorang kalau berpuasa tidak membatalkan puasanya, berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Seseorang yang sholat tidak jamak, tidak dikosor atau dipendekkan atau dijamak, berdosa apa tidak?
menurut pendapat ulama yang rajih tidak berdosa. Tidak berdosa karena itu dispensasi, keringanan. Yang namanya keringanan itu hukumnya terkecuali. Hukumnya terkecuali. Adapun yang berpuasa ini dispesifik oleh ulama ada 3 keadaan, Pak. Keadaan yang pertama, kalau jika berpuasa memadorotkan dia ketika safar, ya ketika dia puasa kambuh misalkan penyakitnya, maka wajib bagi dia untuk berbuka dan haram baginya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, jika dia berpuasa tidak memadorotkan tapi melelahkan, maka ini kembali kepadanya ada 2 poin, boleh berbuka, boleh berpuasa, namun berbuka itu jauh lebih afdal. Ya, mengambil dispensasi, yang tapi nanti dibayar hutangnya. Kemudian yang ketiga, sesuai pertanyaan antum, kalau saya berpuasa tidak ngaruh Ustaz, yakni tidak memberikan madarat, tidak memberikan kelelahan, mau puasa mau enggak sama aja. Maka kata para ulama dikasih opsi 2 pilihan. Silahkan mau puasa, silahkan mau berbuka. Mana yang afdol? Mana yang afdol? Mau berbuka atau berpuasa? Oh, khilaf ulama ini. Berpuasa, Pak. Ada yang membantah berbuka? Masya Allah. Ini Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya ini memang 2 kubu ulama sangat kuat sekali dalilnya. Namun sebagian ulama yang mengambil dari survei membuktikan juga lebih baik berpuasa ketimbang berbuka. Kenapa? Karena kalau orang sudah berbuka biasanya males bayar hutangnya. Sehingga diulur, nanti dulu deh, akhirnya deket Ramadan tahun berikutnya. Maka lebih afdol dia menunaikan kewajiban dan tidak punya hutang. Tidak punya hutang. Jadi itu lebih dengan syarat kondisinya kalau puasa nggak puasa sama saja. Adapun sholat ini khilaf besar di antara ulama. Ada yang sampai tidak boleh kalau nggak qashar. Bahkan sebagian ulama menghukum orang yang sholatnya 4 rakaat ketika safar. Di pengadilan hukum syar'i, ya orang ini harus dijatuhi hukuman karena dia sholatnya 4 rakaat zuhur asar di waktu dia sedang safar. Ada khilaf. Tapi kalau ingin katakan sah-sah saja orang pengen ambil 4 rakaat karena kata Nabi sholatnya orang musafir itu dua dan itu dispensasi. Dan sebagaimana yang antum bilang, Allah itu sangat mencintai tatkala hadiahnya diterima. Antum ketika ngasih hadiah, tapi hadiahnya ditolak, kecewa nggak? Kecewa. Allah sudah ngasih hadiah kepada kita. Apa hadiahnya? Yakni dijamak dan dikosor, digabung dan dipendekkan, dan boleh dibatalkan puasa dengan syarat-syarat tadi. Dipahami? Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang mau selesai? Jangan barangkali ada yang bertanya, silakan. Sudah, baik. Baik, terima kasih. Sudah kita di Amin. Amin. Mudahan dan Amin. dan Amin. banyak kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.